Pertanyaan berikutnya dari, oh baik tidak mau disebutkan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana jika kita sholat di sarana umum yang menganut agama berbeda dan setiap kamarnya ada simbol-simbol kepercayaan mereka? Apakah sah kita melakukan sholat di tempat tersebut karena minimnya tempat beribadah di sana? Mohon penjelasannya. Ini sebetulnya sudah Kayak rumah sakit. dibahas kita, iya Betul, mungkin seperti rumah sakit, tempat-tempat Ya, umum betul. gitu ya. rumah sakit yang ada tanda-tanda ini agama Betul. Ya, lain. Nah ini boleh simbol-simbol. dijawab Ya, oleh guru kita, Ustaz Syam, silakan guru. Tadi dijelaskan dengan gamblang oleh guru kita Ustaz AR bahwa seandainya pun tidak ada, maka diusahakan untuk menutup terlebih dahulu. Menutup terlebih dahulu, entah itu pakai kain kah, entah itu terhalangi tembok kah, atau terhalangi sesuatu supaya kita tidak menghadap ke sana. Karena yang dihindari tadi kata Ustaz AR adalah framingnya itu loh. Framingnya bahwa kita sholat menghadap sana. Walaupun semua tempat itu adalah tempat sholat. Kecuali kamar mandi dan kuburan. Ya, semua adalah masjid ya. Semua bumi ini adalah tempat sujud. Kecuali kuburan dan kamar mandi, maaf toilet. Kemudian subhanallah jikalau berada di dalam keadaan seperti ini kami salut tetap menjaga sholatnya namun sebisa mungkin untuk menutup simbol-simbol yang mungkin itu adalah sesembahan atau simbol-simbol yang menjadi syiar agama yang lainnya. Misal ada lukisan itu ditutup dulu. Hagia Sophia itu ditutup. Hagia Sophia. Jadi ditutupnya itu ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Walaupun mungkin kalau kita iseng itu ngintip-ngintip masih kelihatan lukisannya gitu ya. Terakhir ke sana tuh kita ngintip-ngintip sebenarnya masih kelihatan. Kita masih tahu ini lukisan apa, kita masih tahu ini tulisan apa, kita masih lihat simbolnya sebenarnya. Tapi semaksimal mungkin untuk ditutup karena dijadikan masjid di dalamnya atau tempat sholat di dalamnya. Jadi mbaknya atau masnya silahkan semaksimal mungkin untuk menghindarinya, menutupnya. Kalau sudah maksimal silahkan sholat di dalamnya. Wallahu ta'ala Wah, a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah nih ya. Sekarang kita sudah membahas banyak sekali, jadi mungkin bisa langsung ditarik kesimpulan oleh Ustadz Syam, silakan guru. Baik, tabi guru-guru Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad. Islam agama yang mudah. Dan sholat itu bukanlah suatu beban bagi kita semua. Maka dari itu Allah menjadikan seluruh muka bumi ini adalah tempat sholat bagi kita, tempat sujud bagi kita. Kecuali tempat-tempat yang tidak memenuhi syarat tadi. Dan hanya sedikit sekali tempat yang tidak memenuhi syarat. Artinya kita teman-teman sekalian, jamaah sekalian dimudahkan oleh agama kita. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, biarpun kita memilih tempat yang bagus, biarpun kita memilih tempat yang istimewa, biarpun kita memilih sholat di Masjidil Haram, tapi hati kita tidak connect kepada Allah, maka itu adalah masalah yang besar. Mungkin tempat yang kurang bagus bukanlah suatu masalah yang besar, hanya perbedaan fikih. Tapi kalau hati kita yang tidak connect kepada Allah, itu adalah masalah yang sangat besar. Itulah mengapa sebelum kita mengubah posisi duduk tahiyat kita langsung beristighfar kepada Allah. Seakan-akan kita memohon ampun, ya Allah ampuni aku, dalam sholat saja aku masih mengingat dunia, apalagi aku tidak sholat. Dalam sholat saja aku lupa kepadamu, apalagi di luar sholatku. Banyak orang masih sholat, masih mengingat dunia. Banyak orang dalam sholat tidak mengingat Allah, apalagi di luar sholatnya. Maka dari itu kita sangat-sangat dimudahkan, baik itu dari segi fikihnya, baik itu daripada segi yang lainnya. Maka kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita menginginkan dunia, kita menginginkan akhirat, tapi kita tidak mendekati yang punya dunia akhirat. Maka dari itu sholat itu sarana meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dalam sabarmu, dalam sholatmu. Berarti kalau kita punya permohonan teman-teman sekalian, memintanya dalam sholat kita, memintanya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buktikan bahwa kita benar-benar menjaga atau yang namanya menjaga Allah dalam diri kita, maka Allah akan menjaga kita. Yang ketiga, buat teman-teman sekalian, buat jamaah sekalian, dimanapun kita berada, intinya sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat adalah tiangnya agama, barang siapa yang mendirikannya berarti dia sedang mendirikan agama. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sedang meruntuhkan agamanya. Wallahu ta'ala alam, jaga sholatmu, Allah akan menjagamu. Baik, Alhamdulillah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.